Mukarram Al Ustadz Haji Burhani, Al Mukarram Al Ustadz Haji Syamsul. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RT 013, Bapak Haji Ade Marta, Ketua RT 03 Bapak Haji Madzen. Hadir tengah-tengah kita Ustadz Haji Syamsul Hidayat, Al Mukarram Al Ustadz Haji Abdul Hamid, dan hadir tengah-tengah kita anggota DPRD DKI Jakarta yang belum dilantik, abang saya BHP Bang Haji Purwanto beserta staf dan simpatisan, dan segenap para rekan-rekan remaja panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musola Al Wikoyah, maksud begitu, yang gak kesebut namanya, para orang tua yang lain, terkhusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya, Habib Al-Mahbub Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf yang telah meninggalkan tempat. Kita doain beliau sehat terus, panjang umur, dan ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Para tokoh masyarakat, orang tua yang gak kesebut namanya, mohon maaf ya, segini doang catatannya, nggak ada lagi. Dan para bapak hadirin, insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Musola Al Wikoyah dalam rangka kegiatan Ramadan, peringatan Nuzulul Quran, insya Allah menambah keberkahan, menambah pahala, menambah rasa cinta kita terhadap Al-Quranul Karim. Insya Allah kita bisa praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Saya menambahin aja karena memang udah malam, jadi nggak banyak-banyak. Habib udah ceramah, saya nambahin aja. Nggak banyak-banyak, ini namanya kultum, jadi kuliah terserah antum. Jadi nggak banyak-banyak. Nah, ini mau bukan ceramah, ini kita kongko aja ya kok. Ya. Bahwasanya kita tahu Ramadan adalah madrasah buat kita, kurikulumnya yakni puasa, taraweh, tadarus, qiyamul lail, dan ibadah yang lainnya. Ada yang ngomong nggak kerasa ya, puasa udah dapat 21. Ada yang ngomong begitu. Itu yang ngomong begitu berarti nggak puasa. Orang kata dia kagak kerasa. Kalau kita yang puasa kan berasa banget. Duduk, ya udah. Bangkunya doang, mejanya nggak ada. Oh iya, biarin nggak apa-apa. Iya, bagi aki saya. Nah ini kita duduk, kongko namanya ini benar. Jadi Ramadan membentuk karakter kita sebenarnya. Melalui Ramadan ini kita diajarkan 1 bulan untuk menghadapkan 11 bulan. Ya, makasih Bang. Air. Pertama kita diajarkan melalui ibadah Ramadan puasa. Puasa ini ibadah yang lain dari yang lain. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sembahyang, orang banyak tahu. Kita zakat, orang banyak tahu. Kita pergi haji, sekampung yang anter. Tahu tuh orang lain, tapi puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Benar? Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Ibadah yang lain gak bisa pura-pura Bang. Pura-pura sembahyang, ngadep kemana? Pura-pura zakat, bayar pakai apa? Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Besok kita praktekin. Kita tengah-hari masuk ke kamar, dalam kamar kita kunci, udah makan 2 piring. Keluar kamar jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lap. Ngomong aja keluar sambil lemes jalan. Gua lemes banget ini gua. Gua malam kagak sahur ini gua. Orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Kenapa? Maka ibadah yang gampang pura-puranya puasa. Maka ibadah sirriyah. Kalau ibadah yang lain orang gampang nilai Bang. Ada aja yang nilai orang lain mah ibadah lain. Ada aja temen ngomong, temen kita kayaknya sembahyangnya khusyuk ya.
Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama kalau sujud. Orang masih bisa nilai begitu. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Puasa nggak ada yang bisa nilai kok. Nggak ada teman kita ngomong, Pak RT puasanya mantep ya. Lalu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa beda. Makanya kita diajarin dengan puasa nih. Apa diajarinnya? Pertama, puasa ngajarin disiplin. Disiplin makan minum. Diatur tuh makan minum kita. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Barang yang halal siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Tempe emang halal, tapi kalau siang hari haram itu tempe. Kapan halalnya tempe? Habis maghrib. Bener. Kan diatur, menahan hawa nafsu, bukan ngilangin hawa nafsu, menahan. Karena godaan puasa begitu banyak, apalagi puasa pertama, kedua kok, deh itu godaan kok, udah mulai oleng kalau tengah hari. Bener bang, puasa pertama tuh ya Allah, niat sunlight kayak sirup marjan, itu udah kelihatan oleng kelihatannya, udah godaan ada aja, niat kecoa kayak korma. Tuh saya begitu mau, udah remeng-remeng mata. Godaan banyak. Jadi kalau belum waktunya jangan. Islam ngajarin dengan puasa supaya disiplin. Kalau belum waktunya jangan. Tempe emang halal habis maghrib. Es buah halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Tuh semuanya ada waktunya. Termasuk bini sendiri halal habis tarawih. Wah habis maghrib kok nafsu amat. Lebih terawih lama dikit ya cing ya. Iya. Kalau habis maghrib jalan-jalan doang lah. Assalamualaikum udah. Habis terawih lamaan dikit. Oh. Ada aturan batasannya, diajarin disiplin. Maka disiplin ini kalau diterapin dalam hidup enak bang. Dalam segi apapun enggak. Dalam segi pemerintahan, pejabat kalau disiplin enak. Sekarang pejabat kita disiplinnya takut sama atasan, bukan takut sama Tuhan. Benar kan? Kemarin kan kita lihat banyak pejabat yang takut sama atasan. Kalau kata atasan ke 01, 01 semua takut ya. Suek banget. Iya, ngajong lah. Iya. Kalau takut sama Allah enak, takut sama Tuhan, bukan takut sama atasan. Kalau takut sama atasan kayak anak muda. Anak muda naik motor bang, tengah malam, lampu merah nyodok terus. Dibertiin depan sama polisi, Prit, berhenti. Siapa? Siap. STNK, keluarin. Ada pak, ada. SIM, punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Ngapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya. Saya kagak tahu ada bapak. Berarti kan disiplin masih ditongkrongin, benar? Kalau disiplin dikerjakan dalam segi hal enak. Ibadah semuanya kan disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Disiplin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir titik harga mati. Perkara ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad kita wajib kagak percaya. Ustadz itu yang aku Nabi jenggotnya sedada bodo amatan. Mau sorbannya nyengser kek. Udang-udangnya kayak ban Vespa. Kalau dia ngaku Nabi wajib kagak percaya. Kenapa? Nabi terakhir Nabi Muhammad. Benar? Disiplin akidah. Yang kedua sholat. Sholat disiplin juga. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Benar? Zuhur 4 rakaat 4 tuh laksanain. Ustaz saya tambahin 1 jadi 5 ya biar pahalanya banyak. Salah. Kenapa? Disiplin waktu. Puasa disiplin makan minum, zakat disiplin harta kita, diajarin semua dalam rukun Islam. Maka ini pentingnya kita melaksanakan ibadah Ramadan, pelajaran puasa buat kita. Yang kedua, puasa ngajarin apa? Ngajarin jujur. Jujurlah, jujur. Puasa mah jujur, jujur. Mana jujur yang ngajarin? Tadi tengah hari kita sembahyang zuhur bang. Sebelum sembahyang kita kan wudhu dulu. Lagi wudhu kan kita ke kumur.
Itu kalau saja kita colong aja dikit kita air kita minum, kita telan aja. Jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa itu kita nggak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Bener. Mau ada orang kayak kagak ada orang, jujur, jujur aja udah. Kalau kalah mah kalah, jujur, jangan pakai curang dong. Suwe banget. Iyalah, cuman adzan maghrib doang yang jujur di TV. Ya bener kan? Iyalah, saya nggak percaya saya mah udah sama TV. Apaan sinetron aja begitu. Udah kagak ada yang bener sinetron. Udah lebay-lebay banget TV itu. Burung batang angkring ke tiang listrik meleduk. Kan bohong banget itu. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin, kuburannya meleduk sampai dedek ya. Goro itu. Iya, kebangetan lebay. Iya, sampai kehabisan judul. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Coba tawa. Emang po. Ya Allah. Nih, jujur dah. Mau ada orang kayak kagak ada orang, jujur. Kenapa? Allah hadir, Allah ada. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya berempat, yang kelima Allah. Artinya menghadirkan Allah dalam hidup. Puasa ngajarin jujur. Yang ketiga, puasa ngajarin apa? Ngajarin peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak pernah nasi begini rasanya ya Allah. Ya Allah, baru nggak kena air begini rasanya haus ya Allah. Tuh, ternyata nggak enak lapar, ternyata nggak enak haus. Timbul dengan puasa kepekaan Anda saling berbagi di antara sesama kita. Enak saling berbagi, teman-teman kita, saudara kita yang tinggal di kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan. Bukan bulan puasa doang dia ngerasain lapar, siang malam dia ngerasakan lapar. Kadang bukan hanya di bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain setiap hari dia merintih kelaparan. Kenapa? Puasa supaya peka, supaya saling berbagi. Kenapa Allah kasih kelebihan rezeki? Jangan pelit. Anfik ma fil ghaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita bakal datang yang nggak disangka-sangka rezeki. Makanya jangan pelit dah. Jangan pelit. Jangan pelit kok. Engkau kadang-kadang pelit banget kok. Masak pakai presto, tulang anjur di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang. Jangan pelit kok. Sisain juga buat kucing. Orang kalau udah pelit medit, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Bener sih, duitnya utuh ceban, cuma tidur ucus pada ngambang, rasain itu. Makan pencarian itu. Nih jangan pelit, hidup saling berbagi. Enak kalau kita berbagi. Ini Ramadan momentum ngajarin kita. Begitu puasa ilmu pelajaran banyak buat kita. Dan masuk dalam Ramadan lagi ada yang namanya nuzulul Quran. Peristiwa yang bersejarah. Al-Quran adalah imam buat kita. Rasul bilang, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditaruh imam di depannya Quran, diikuti isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke barat dia berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur dia ikut. Inilah orang yang seperti ini dijadikan oleh Rasulullah qadahu ilal jannah, maka Quran akan membimbingnya masuk ke surga. Alhamdulillah, surga dunia dan surga di akhirat. Tapi sebaliknya kata Rasul, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia ikuti tidak ikutin isi kandungan Quran. Ke barat Quran bilang, ke timur dia berangkat. Ngalor kata Quran, ngidul dia berangkat. Orang yang model begini saqahu ilan nar, dibimbing oleh Allah, oleh Quran masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Nih makanya kita memperingati nuzulul Quran, Pak, bukan sekedar memperingati. Pertama kita dianjurkan gemar baca Quran. Baca belum bisa, suruh belajar dulu. Makanya belajar udah tua nggak pakai malu-malu, jangan pakai malu-malu. Nek mau ikro 1, ikro 2, belajar ngeja. Dulu kita kan ngaji ngeja, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a, i, u. Dulu saya masih kecil ngajar begitu ngaji. Iya, bapak taba, lam doma lu, babalu. Dulu gak ngelayan sama ustad mah kuru-kuru kok.
Ustaznya kan udah gede badan, nggak ada yang kurus, nggak ada. Saya lihat Ustaznya mah gemuk-gemuk badannya, dia mah orang banyak selawatannya. Emak-emak kalau ngaji selawatan ngasih ini. Gua kalungan aja Ustaznya sampai 3, yang satu kecil, yang satu gede buat Ustazah. Tuh, dia mah biasanya gede kayak bongsang gede kan. Ustaz ya Allah, undang Ustaz di kampung dadakan bang. Ini potongannya begini nih. Mati kagak, hidup kagak Ustaz di kampung. Pantat tepos, guru, ya ampun. Ngundang dadakan, dan undang ya selamatan. Ya Allah, betul tahlil kita semua. Tawasul kita juga, baca manakib mulut kok udah memeniran mulut. Kita juga belum 3 kali balik baca manakib. Saya saman tuh kalau di kampung kok ada kaulan pada ya Allah, doa kita wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pulang dikasih besek satu. Dalamat lor ayam negeri mabihun ya Allah. Ya amplopnya 15.000, buset, kesian banget tuh Ustazah. Makanya perhatiin anak kita masukin ngaji itu ya, kesian kok. Emang Ustadz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu pun pereh. Malam Sabtu Ustadz udah ngomong, anak-anak jangan lupa besok ya, malam Senin bayaran, yang gede 10.000, yang kecil goceng. Tuh tungguin malam Senin udah girang nih Ustadz. Hujan kan, oh gak ada yang datang bu, coba lah hujan. Ada juga yang rajin datang juga tuh, yang satu kita ajarin geblek banget, yang satu udah nyender aja ngiler. Yang satu nanya, mau nanya. Bocah sekarang kan kritis-kritis bang. Kita lepu yang ditanya mau dia. Ceramah aja diprotes anak-anak. Siapa orang menyantuni anak yatim, kemudian ngusap kepala anak yatim, pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah nyeletuk di belakang. Ustaz nanya dong, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja, ada bang. Itu yang nanya begitu. Bocah sekarang, wah elah. Guru akal banyak, emang kalau botak itu pori-porinya paul, saya kata gitu aja udah. Emang begitu bocah sekarang kritis-kritis. Nanya yang kagak-kagak. Anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat. Besok kita kencing diintip. Songong tuh bocah. Ketemu di pengajian, Pak Guru bohong. Nah, bohong apa gua? Kemarin kencing Pak Guru ngadepin kiblat. Ya guru akal banyak tong, emang gua kencing ngadepin kiblat kemarin. Cuman punya gua tekuk ke kiri, saya kata itu aja udah. Iya. Loh, guru dilawan. Guru mah punya senjata pemungkas. Ya Allah. Emang begitu dianjurin bang. Karena Fikih ngajarin begitu Fikih. Kalau kita habis kencing, kita kan istibro, dehem. Supaya tiris. Tiris tuh. Kalau belum tiris juga diurut. Nih abang-abang urut dong. Urut. Biar tiris. Nah kalau puan bagaimana Pak Ustadz lah? Puan mah dia pakai anduk kecil aja, masukin ke selangkangan, tarik dari depan ke belakang, baret. Ya ampun, tawa aja kok, tawa udah malam. Mau ngapain lagi udah? Udah kenyangan buka, kenyangan makan kita, ketawa aja. Ya, orang yang kagak mau tawa cuma 2, ngatu sakit, yang ngatu tengah banyak, diem aja tuh orang. Gua mikirin THR belum datang. Jangan kepikiran kok kalau THR no bang, jangan dipikirin. Minta jangan pernah kita minta THR. Jangan, kalau dibagi ambil. Minta mah jangan dah. Sebab ada orang ngarepin THR aja Ustaz di kampung saya bang, sampai jadi imam salah aja kepikiran sama THR. Bisa aja puyeng diongsop sama bininya, sore-sore ada tetangganya bawa motor naik, bawa tentengan mereka Ramayana, kesel lagi dia. Kok kesel banget mau lebaran begini dia pada jadi imam kebawa kesel. Jadi imam kebawa kesel. Baca Fatihah enggak kelar-kelar. Ihdinas siratal ladzina amanu wa amilus sholihat. Subhanallah makmum. Balik lagi ihdinas siratal ladzina amanu sallu alaihi lam. Imam nengok nih muli dapat raweh. Ya Allah jangan dah. Insya Allah Pak Bu nih kita kumpul begini kan memperingati nuzul Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Kalau udah belajar Quran, Rasul bilang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian orang yang mau belajar Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai kita diancam sama Allah. Ancaman Allah dahsyat. Kalau ancaman dari pejabat mah atasan jangan pakai takut. Ancaman Allah kita lebih takut. Ya, ancam kita sama Allah kalau jauh dari Quran. Siapa yang bilang? Allah sendiri yang ngomong.